Selamat sore kawan-kawan Aji Jack dan Aji se-Indonesia. Eh, Dalam diskusi podcast di ruang Aji ini, kita dapat tamu istimewa, Mas Sunu Diantoro. Halo Edi. Halo Mas Sunu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Sunu ini jurnalis senior dan pernah Jurnalis jangan senior, Ya. jurnalis matang. lebih matang ya. Kamu takut menyebut aku tua kan? Masalahnya itu. Jadi saya sangat bersyukur pernah satu tim dengan Mas Sunu waktu jadi kepala biro di Jogja. Peran media meliput kepentingan publik. Ini sangat menarik tentang bagaimana beliau akan cerita tentang peran jurnalisme terhadap kepentingan publik kaitannya dengan investasi dan tambang. Nah, ini akan menjadi pelajaran bersama-sama kawan-kawan Aji untuk bagaimana sih ceritanya liputan itu dan bagaimana peran media saat itu gitu. Boleh diceritain Mas, awalnya gimana ini? Ya, gini Ed. Jadi kami di Tempo itu meliput soal tambang Trenggalek itu bulan September atau Oktober lalu ya. Ini kaitannya dengan ada perusahaan tambang namanya PT Sumber Mineral Nusantara, PT SMN. Dia itu mendapat konsesi sekitar 12.000 hektar. Yang itu notabene adalah 10% dari wilayah Trenggalek. Yang meliputi adalah 9 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang ada di Trenggalek. Dan perusahaan ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat sesuai dengan semacam rekomendasi juga dari dinas SDM di Jawa Timur. Jadi kan dulu izin pertambangan itu di kota kabupaten kan. Ya. Nah sekarang kemudian ditarik lagi tingkat provinsi dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah pusat juga, yaitu dari Dirjen ESDM di Kementerian ESDM. Itu yang kemudian karena sudah dapat izin, perusahaan ini kemudian akan menaikkan status dari semula sifatnya masih eksplorasi, menambang untuk keperluan di studi, ditelitilah kira-kira berapa emasnya, dan kemudian udah banyak di sejumlah tempat di Trenggalek itu, termasuk yang paling utama itu, yang paling penting itu adalah yang di wilayah yang namanya Dukuhan Buluroto di Desa Ngadimulyo di Kecamatan Kampak Trenggalek. Perusahaan ini juga pernah bikin studi di kecamatan sebelah, di Kecamatan Dongko, dan pada dasarnya memang ada penolakan yang luar biasa dari masyarakat. Pertimbangannya selain kemudian dari sisi perizinan, proses perizinan yang dipersoalkan, juga kalau kemudian benar ada tambang emas eksploitasi di situ, yang itu adalah tambang terbuka, wilayah yang dulu adalah wilayah Buluroto ini adalah wilayah di pegunungan hijau, kawasan lindung, yang itu adalah semacam mata air, kawasan munculnya mata air yang itu mengalir ke sejumlah sungai penting di Trenggalek. Jadi di situ kemudian ada sungai yang mengalir dari Buluroto itu, kemudian di Kampak, Gandusari, dan dia kemudian masuk ke Pogalan, Durenan, dan kemudian ke sebelah yaitu di Tulungagung. Artinya sungai itu sangat penting untuk petani. Karena kemudian pertanian di Trenggalek itu adalah pertanian padi kebanyakan, tapi yang kemudian Buluroto yang mau diambil itu adalah kawasan yang ada penduduknya, tapi tidak terlalu padat, tapi memang itu udah dalam bentuk bukit di situ itu. Nah, kalau kemudian itu dieksplorasi, artinya ditambang, itu pasti kan dibuka kan lahan itu. Itu yang ketimpa paling penting itu adalah
mata air tadi itu. Dan teman-teman aktivis Walhi di sana sudah membuat semacam identifikasi kira-kira berapa jumlah mata air yang di situ bertahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di situ untuk keperluan selain untuk keperluan sehari-hari di rumah, itu juga untuk mengaliri sawah mereka gitu. Dan ya gayung sambut penolakan yang luar biasa itu kemudian ada semacam TikTok respons dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena perusahaan ini mendasarkan kenapa kemudian mereka bertekad untuk melakukan eksploitasi itu atau menambang itu, karena izin eksplorasinya itu dikeluarkan ketika yang sekarang Wakil Gubernur Pak Emil Dardak itu waktu itu adalah Bupati di Trenggalek. Meskipun Pak Emil selalu menjelaskan bahwa izin waktu itu kami berikan untuk di-studi. Kalau kemudian studi itu menunjukkan tidak layak untuk ditambang, ya nggak perlu diteruskan tambangnya, kira-kira gitu ya. Tapi yang izin itu waktu gubernur siapa? Jadi waktu itu adalah periode gubernurnya adalah periode gubernur Pak Soekarwo. Itu kemudian pemerintah dirjennya itu Pak Dirjennya adalah yang sekarang jadi PJ Gubernur juga di Bangka Belitung, Pak Ridwan Jamaluddin. Nah, saya dapat informasi tentu dalam hal izin seperti ini bukan semata-mata persoalan ator-ator lokal di Trenggalek atau di Jawa Timur. Ini pasti ada hubungannya dengan Jakarta karena kaitannya dengan investasi yang cukup besar. Karena investasi itu kemudian perusahaan ini, PT SMN ini affiliate atau setidaknya setahu saya adalah sahamnya dikuasai oleh Far Eastern Gold, perusahaan yang berbasis di Australia. Dan perusahaan yang sama ini punya semacam konsesi tambang juga di Wonogiri, Jawa Tengah, dan juga di Aceh. Artinya ini perusahaan multinasional. Betul, ya, yang perusahaan lokalnya adalah PT SMN itu, kemudian tapi karena mayoritas sahamnya sudah dibeli oleh Far Eastern Gold, kemudian ini adalah perusahaan yang investasinya adalah perusahaan investasi yang MNC, multinational corporation begitu. Oke, Mas Suno, ini kan lebih pada bagaimana peran media terhadap kepentingan publik gitu ya, kebijakan terhadap kepentingan publik terkait rencana tambang emas di Trenggalek itu. Yang dilakukan oleh Mas Suno dan kawan-kawan bersama Tempo itu dulu mengupas apa aja sih, Mas, yang kemudian sampai berdampak terhadap kebijakan? Ya, kami Tempo kemudian melakukan reportase ke lokasi. Ini yang khasnya Tempo kan itu. Betul, ya? Reportase ke lokasi di titik di mana pernah terjadi semacam pengeboran untuk studi yang dibikin oleh perusahaan ini. Dan rupanya baru kami yang, maksudnya media massa ya, yang kemudian sampai ke titik itu. Bahwa teman-teman tahu lokasinya di Dukuhan Buroto itu, iya, tapi kemudian yang menemukan titik lokasi eksplorasi itu baru kami. Dan tentu sumbangsih dari teman-teman di sana, baik dari sisi jurnalis, media massa di Trenggalek maupun di Jawa Timur, dan juga yang paling hebat adalah yang paling keras menolak keberadaan ini dari sisi massa masyarakat adalah Banser NU dan Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah. Dua ormas ini adalah penyumbang narasi untuk melakukan penolakan terhadap tambang emas di Trenggalek. Tentu dibantu oleh teman-teman dari Walhi Jatim, kemudian ada teman anak Jatam, kemudian juga organisasi masyarakat sipil lain di Trenggalek maupun di Jawa Timur. Tapi yang paling penting adalah itu karena yang kemudian dia memiliki basis massa. Plus dua ini kan, ormas ini kan juga memiliki peran sangat penting di dalam struktur sosial dan politik di Indonesia kan. Ketika kita ngomong NU itu adalah di situ ada Bansernya, kemudian ada Muhammadiyah di situ. Dan tidak lama kemudian Pak Busro sebagai orang yang bekerja di pengurus di bidang hukum di PP Muhammadiyah kemudian juga datang dan melakukan diskusi di Pendopo Trenggalek. Kemudian
sikap sejumlah birokrat atau camat yang dulu Akhirnya berubah. Kemudian belum bersikap melakukan penolakan, kemudian mereka apa ya semacam diajak oleh kelompok masyarakat sipil itu untuk menegaskan sikap penolakannya itu, dan benar ditolak kemudian dari 14 camat yang ada di Trenggalek itu. Dan saya kira itu prestasi yang cukup luar biasa dari teman-teman di sana. Artinya kan ini media memfasilitasi kepentingan publik ya, Betul, untuk menyuarakan itu. Yap. Ditambah khasnya Tempo dengan reportasenya, Ya, bahan data yang dikirim. betul. Boleh diceritain Mas, ini untuk menarik pelajaran bagi kawan-kawan khususnya yang peduli terhadap jurnalisme lingkungan gitu. Yap, ya satu reportase ke lokasi, kita gambarkan bagaimana lokasinya. Itu sebelumnya belum pernah diungkap sama Ya teman-teman tahu Bapak ada di situ. Media lain juga datang juga ke lokasi itu, tapi titik di mana kemudian yang pernah dibor oleh perusahaan itu untuk dijadikan bahan studi itu belum pernah. Lalu kami juga menanya kepada masyarakat yang ada di sana yang akan terkena dampak ya. Masyarakat di sana juga menolak. Apakah semua menolak? Tidak. Tentu ada yang satu dua yang sudah istilahnya digarap gitu atau didekati oleh perusahaan dan kemudian mereka sikapnya adalah menerima. Tetapi basically semua mayoritas dari masyarakat Trenggalek adalah pada posisi menolak, meskipun juga gerilya dari perusahaan untuk mendekati misalnya masyarakat, pengurus desa atau kemudian kepala desa itu juga tidak kalah. Termasuk preman ada nggak Mas? Sebenarnya kemudian konstelasi politiknya itu di Trenggalek tidak seperti di daerah lain yang kemudian ada dikenal jawara atau apa begitu ya. Yang didekati adalah setahu saya adalah sejumlah orang yang dianggap memiliki potensial untuk mempengaruhi penduduk yang lain begitu. Dia misalnya aktivis di LSM lokal atau kemudian juga ada juga orang-orang yang affiliate terhadap partai politik gitu ya. Dan saya kira itu hal yang biasa karena pasti bupati maupun gubernur itu ketika dia maju atau nyalon itu kan ada kelompok lain yang tidak menang kan, yang dan itu kelompok kecewa. Betul, yang kemudian itu ada di situ. Bisa jadi dinamika masyarakatnya cukup bagus dalam merespon ini dan kemudian baik Ansor maupun Pemuda Muhammadiyah ini cukup progresif dalam hal melakukan penolakan lewat medium-medium misalnya pengajian dalam bentuk massa besar begitu atau dari rumah ke rumah yang di kecamatan yang akan terkena dampak itu 9 kecamatan itu maupun yang terutama adalah di dekat lokasi yang akan ditambang paling awal yang di Bulroto di Desa Ngadimulyo itu. Kalau dari sisi temuannya sendiri dari kawan-kawan Tempo dan timnya Mas Yuno? Yang ancaman itu tadi ya? Betul. Kalau kemudian dari studi teman-teman di Walhi dan juga dari tim yang dibentuk oleh Kabupaten Trenggalek itu, yaitu kalau kemudian itu benar-benar dieksploitasi, ditambang atau yang dibuka gitu, itu pasti pertanian di wilayah Kecamatan Kampak, Gandusari, Pogalan, Durenan itu akan terkena dampak. Plus yang di selatan itu adalah Kecamatan Munjuan yang ke arah Samudra Hindia dan juga di Pantai Prigi. Cerita misalnya kalau akibat tambang Pantai Merah di Banyuwangi tidak lagi menjadi merah karena menjadi coklat seperti kena dampak dari itu pasti akan nyampe tadi ke cerita itu ke Pantai Prigi. Padahal Pantai Prigi ini adalah kalau dari sisi sumbangsih terhadap pemerintah Trenggalek cukup tinggi dalam hal produksi ikan. Kemudian pantai ini kan ada setidaknya dua lokasi utama itu ya, Pantai Prigi yang pasirnya tidak putih, yang coklat itu untuk ikan. Tapi juga bisa untuk wisata, tapi yang paling untuk wisatanya itu adalah yang dibalik dari bukit itu ada pantai pasir putih di Tasikmadu dan itu adalah tempat yang relatif lebih aman untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk rekreasi di sana gitu. Ya mirip-mirip kalau misalnya di Pangandaran atau di wilayah-wilayah kalau yang Pantai Prigi yang untuk ikan itu seperti halnya di Parangtritis di Jogja begitu.
Termasuk sektor pertanian juga dikupas di dalam itu. Ya betul. Apa aja yang akan terkena dampaknya dan waktu itu juga ini apa bagaimana kemudian sejarah munculnya perizinan itu plus aspek dari apa ya pertaruhan politik Oke. aktor-aktor yang menolak maupun yang mendukung. Artinya Dari membongkar proses perizinan dan ya, konspirasi ya, kebijakan ya, itu. betul, betul. Kita menuju ke sana dan saya kira untuk tahap sampai saat ini dari sisi apa namanya menghentikan sementara setidaknya begitu ya, itu menurut saya berhasil karena kemudian sikap dari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah sudah pasti berapa kali berkunjung ke Trenggalek, ke wilayah-wilayah yang kemudian akan terkena dampak itu, menyatakan bahwa Trenggalek harus didukung dalam hal pengembangan ekonomi hijau, yang artinya itu adalah pro lingkungan, yang mungkin tidak secara frontal mengatakan menolak tambang, tapi kemudian mendukung ekonomi hijau yang mendukung ekonomi Trenggalek dikembangkan berbasis lingkungan tadi itu. Tapi ada satu yang menarik itu Mas, konon setelah pemberitaan itu ada upaya gerilya dari pemerintah Jatim untuk tetap Betul ya itu. mengkonter balik itu. Ya, dalam bentuk apa namanya mereka akan mengumpulkan masyarakat yang ada di situ dari kelompok masyarakat hutan, kemudian masyarakat desa. Ada juga informasi yang akan dibikin semacam survei gitu ya, ditanya surveinya seperti apa, validitasnya itu juga dipertanyakan karena kemudian ada dugaan jangan-jangan mereka digarap dulu kemudian ditanya gitu kan ya, kemudian sehingga hasilnya adalah survei itu akan besar, tapi selebaran itu sudah muncul tapi kemudian sampai terakhir ini eksekusinya nggak ada karena saya kira pejabat di sana di dinas maupun di tingkat provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Trenggalek juga tahu sikap dari gubernur yang menolak terhadap tambang itu gitu ya. Kalau bupati mungkin secara politik masih bisa di apa ya negosiasi atau kemudian masih dilawan gitu ya. Kalau ini sudah karena izinnya ada di tingkat provinsi dan gubernur sikapnya adalah menolak gitu ya, kemudian reda itu upaya-upaya itu. Saya tahu apa sejumlah orang masih berusaha untuk Ya, ini karena ngomong investasi ya. ya betul investasi. Mas, kalau boleh tahu waktu ini kan emas Betul. 12.000 hektar. 12.000 hektar. Kira-kira kandungannya berapa itu yang hasil ini menurut kajian mereka akan lebih besar dibandingkan apa namanya yang ada di Banyuwangi. Tetapi ini semua kan apa ya masih klaim dari perusahaan. Meskipun juga ada yang mengatakan bahwa ini sebenarnya jangan-jangan ini sebenarnya seperti halnya permainan goreng-gorengan saham perusahaan. kasus investigasi Tempo. Betul, investigasi Tempo zaman dulu waktu Busang. Ya, jangan-jangan sebenarnya almarhum Pak Bondan, Mas ya. Bondan Winarno gitu ya, Busang itu jangan-jangan seperti itu. Yang sebenarnya ini maunya memang digoreng-goreng saja ini supaya kemudian semakin digoreng biasanya kemudian nilai sahamnya di pasar modal kemudian naik gitu ya. Lewat dua perusahaan itu tadi ya. Ya, sebenarnya satu perusahaan sih, tapi kemudian saham dari PT Sumber Mineral Nusantara itu kemudian diambil oleh Far Eastern Gold tadi itu. Mas, ini yang untuk pelajaran teman-teman Aji gitu kan, dan tidak semua media. Saya kan banyak belajar tuh dari Tempo. Setiap kali liputan, apalagi liputan mendalam itu kan ada perencanaan, ada TOR, ada komandan apa? Kepala proyek. Nah, kalau saya lihat laporannya itu, Mas Sono dan kemudian melibatkan kawan-kawan di daerah, reportase, kemudian data. Bisa dijelasin Mas, ini karena saya mengalami sendiri kawan-kawan jurnalis sekarang itu agak lemah di tulisan mendalam, apalagi jurnalisme lingkungan. Boleh cerita di awal bagaimana itu disiapkan kemudian menjadi karya jurnalistik yang sukses story-nya mampu menghentikan kebijakan pemerintah. Ya, jadi kami di Tempo biasanya terutama di majalah itu merencanakan liputan itu di hari Senin ya, ada rapat perencanaan yang di situ ada debat atau masukan lah bahwa dari des atau rubrik lingkungan mengusulkan soal sikap Bupati Trenggalek yang menolak tambang emas di wilayahnya itu, dan masukan muncul.
Nah, kebetulan waktu itu posisi saya sebagai orang Trenggalek, Iya. dan situasi pandemi, kebijakan kantor masih work from home gitu ya, Artinya yang mengusulin Mas Sunu juga. work from anywhere, kemudian menugasi saya untuk mengeksekusi langsung liputan itu. Karena waktu itu saya begini, saya adalah wartawan bis di Jakarta, tetapi kami punya wartawan di Kediri, Hari Triwasono, kemudian punya wartawan di Madiun yang lebih dekat ya, atau kemudian diakses dari Surabaya. Karena ini menyangkut soal wilayah liputan lah, coverage gitu. Tapi kemudian saya tawarkan kepada mereka-mereka itu, kantor menawari mereka, rupanya, aduh ini selain soal pandemi juga soal akses. Oh, ada hambatan itu juga? Sebenarnya sudah mulai longgar, tetapi kemudian pemerintah belum secara tegas memberi memberi kebebasan untuk misalnya katakanlah copot masker atau apa begitu, itu masih agak pelaksanaan PPKM-nya masih keras, masih agak keras gitu ya, masih agak disiplin. Dan kemudian karena kemudian teman-teman tidak turun, kemudian saya mengeksekusi Turun sendiri di di situ di lapangan, dan saya mengerjakan itu di hari begitu di Senin itu. Ya sebelum sudah diskusi, bahan-bahan sudah di tangan itu sudah kira-kira 40-50%. Artinya ketika mengajukan usulan itu bukan kosong sama sekali, harus kemudian sudah punya bahan, sudah ada alur cerita yang akan dibangun gitu ya untuk. Dan di situ ada perdebatan setiap Kamis. Betul. Dan kemudian di hari Senin itu sudah ada debat. Kemudian di hari Rabu itu ada rapat cek bahan untuk menentukan apakah bahannya cukup, konfirmasinya cukup, atau kemudian verifikasi di lapangan seperti apa. Itu yang dilakukan di rapat cek bahan di hari Rabu itu. Dan dari sisi bahan, dari sisi pengejaran narasumber saya sudah oke, termasuk juga saya sudah mendapatkan di hari itu konfirmasi atau penjelasan dari pihak perusahaan PT Sumber Mineral Nusantara itu, yang sekaligus dia adalah semacam perwakilan dari Far Eastern Gold yang di Australia. Termasuk saya bertemu dengan kelompok masyarakat yang menolak, menolak oke pasti sudah, yang menerima tambang gitu, yang waktu itu kelompok ini baru dibentuk, melakukan pertemuan di minggu itulah kira-kira gitu ya. Artinya menciptakan komunitas masyarakat dadakan gitu ya? Iya betul, mereka begitu, dan saya ketemu dengan kelompok yang dekat dengan perusahaan ini, ya mereka sih argumentasinya kan Trenggalek ini dari dulu tidak pernah ada investasi, ini kesempatan buat kita untuk secara ekonomi tambah naik atau apa. Tapi argumen-argumen sifatnya lingkungan, argumen-argumen bahwa ekonomi hijau itu tidak harus kemudian dilakukan dengan cara menambang wilayah Trenggalek yang justru itu akan membahayakan itu, mereka mengatakan Allah akan mengatur itu semua, gitu kan, itu diserahkan kepada Tuhan. Legitimasi agama juga. Gitu. Ini sangat menarik buat inspirasi. Tapi ada lupa yang saya tanyain, Mas. Ada nggak intimidasi gitu? Karena akhir-akhir ini kawan-kawan jurnalis lingkungan maupun yang liput soal tambang itu sering dapat ancaman. Kalau di waktu itu gimana? Kalau menurut saya sebagai orang yang juga cukup sering untuk meliput isu lingkungan, intimidasi dalam bentuk ancaman fisik ataupun ancaman sifatnya verbal dalam bentuk teks di WA atau di email atau apa, nggak ada. Cuman waktu saya ketemu dengan sumber di sana, ada yang begini, tapi saya tahu bahwa ini adalah bagian dari bargaining mereka gitu. Dan saya tidak menganggap ini sebagai sebuah ancaman gitu. Intinya adalah kami ini orang-orang yang menerima tambang ini tidak sendirian loh Mas, tapi kami juga didukung oleh aparat. Dia menyebut kelompok silat di
di Trenggalek, di Madiun, di Ponorogo, di apa itu kan disampaikan dengan cara halus ya. Iya, disampaikan dengan cara halus. Itu Dan ngancam juga. tapi menurut saya oke lah ini menurut saya ini adalah bagian dari bargain dia untuk menunjukkan bahwa dia punya kekuatan, dia juga didukung itu meskipun saya tahu bisa jadi dia bluffing gitu ya, bisa jadi dia bluffing. Sejauh yang kemudian saya cek ke sejumlah teman di organisasi silat itu, artinya tidak ada lah secara formal dukungan bahwa kemudian 1-2 orang yang aktif di perguruan silat itu kemudian mendukung, mungkin iya gitu. Menarik ini sebagai pengalaman ya untuk teman-teman Ajijek, bahwa ada satu sisi menarik bahwa liputan soal tambang emas dan kebijakan publik itu bagaimana proses liputan yang kemudian berdampak pada kebijakan dibatalin gitu ya. Dan ini tidak dibatalin Mas, tapi paling tidak status quo lah. Oh, ini belum batal total. Belum batal total, tapi kan sikap dari gubernur tidak mencabut izin itu, tetapi sikapnya adalah tadi itu setidaknya menghambat sebentar. Tersirat seperti itu. Bisa jadi nanti kalau bupati atau gubernurnya berubah, bisa jadi ini masih barang ini masih bergulir lagi. Tetapi saya yakin dengan kontrol kuat dari masyarakat, dari pers yang kuat juga, pers yang independen, dengan liputan-liputan yang berkualitas, terus masuk kemudian liputan yang investigatif terhadap hal-hal yang sifatnya isu lingkungan, dalam hal ini adalah rencana tambang di Trenggalek itu, saya kira kita akan bisa menjadi bagian dari menyuarakan kehendak publik yang ada di Trenggalek dan sekitarnya itu. Gitu. Terima kasih Mas Sunu atas diskusinya. Terima kasih Ed. Bisa dilanjutkan lain waktu ya, dengan cerita-cerita liputan yang unik, karena Mas Sunu ini banyak cerita liputannya, dan saya lihat tulisan-tulisan beliau di majalah Tempo itu sering menjadi inspirasi saya. Akhir kata, menyerah pada penindasan lebih tak bermolar dari penindasan itu sendiri. Apa Mas? Terima kasih. Alisari Ati. Tetap menulis. Iya. Oh, sudah. Edi jurnalis yang paling